Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas KD selanjutnya, yaitu 3.6 tentang bed making ya, atau perbedaan, atau ada yang bilang perbed, sama aja ya. Tujuannya adalah setelah selesai pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui tentang pengertian, jenis, dan prosedur. Jadi syarat-syarat tempat tidur secara umum adalah individu harus dengan mudah masuk dan keluar. Jadi masuk dan keluarnya harus mudah, dengan bantuan maupun sendiri. Keamanan harus terjamin meskipun dengan beberapa alat bantu. Pasien penghuni harus dapat dirawat, terutama tinggi tempat tidur, tinggi kasur, dan lain-lain. Nah, alat bantunya biasanya kasur anti dekubitus. Ada kasur yang diisi dengan udaranya dibagi secara merata, otomatis tidak terjadi penekanan pada bagian-bagian tubuh, ya. Tuh. Nah, jadi kita harus memperhitungkan lengkungan penahan selimut, berguna agar selimut yang berat jangan terlalu menekan kaki yang dapat menimbulkan beban pada kaki lingkaran tungkai, ya. Jadi itu. Nah, pagar tempat tidur atau pengaman di tempat tidur yang posisinya agak tinggi, rak gantung misalkan, untuk menggantung kantung kateter dan kantung impuls, tabung urin gitu ya, urin bag gitu ya, dan tempatnya membantu kemandian pada pasien pria, alat penopang kaki gitu kan ya. Nah, jadi supaya bikin kayak lingkaran donat gitu ya, untuk mencegah dekubitus dan jangan pada bagian rektum dan pada anus. Kalau kantung esnya untuk pendingin lokal pada peradangan ya. Nah, terus adanya bantal pasir biasanya untuk rehabilitasi anggota badan ya. Nah, faktor-faktor apa sih yang harus penyiapan tempat tidur? Nah, ya. Yang pertama adalah temperatur kamar ya. Buat yang orang yang tua atau muda ya, atau yang berpenyakit temperaturnya berbeda. Contohnya tempat tidur untuk COVID-19 harus bertekanan negatif ya. Dengan tekanan negatif akan membunuh virus COVID-19 tersebut ya. Jadi itu harus disesuaikan ya. Oke. Kita tidak usah pada COVID lebih lanjut. Bagaimana tempat tidur di rumah sakit yang realnya? Biasanya di rumah sakit sudah bermotor listrik ya. Jadi karena standarnya seperti itu. Ya, dengan panjangnya 66 cm, gitu ya. Lebarnya 0,9 meter. Kasur biasanya menutup alas tahan air yang dapat dibersihkan dengan mudah, dan itu adalah sebagai SOP-nya. Ya, posisi yang umum pada tempat tidur adalah kasur posisi datar penuh. Ya, posisi floor adalah posisi kalau yang semi sitting, yang mana kepala tempat tidur ditinggikan dengan sudut 40 derajat. Kalau semi floor itu derajatnya kurang lebih 30 derajat. Kalau posisi Tendenberg misalkan, posisi reverse Tendenberg adalah posisi kasur bagian kepala ditinggikan lawan dari Tendenberg ya. Oke, misalkan kita lakukan studi kasus. Nah, perawat membutuhkan tempat tidur yang berbeda dengan maksud ya. Tempat tidur tersebut siapkan setelah klien menerima perawatan dan kapan tempat tidur akan digunakan oleh klien ya, yang mengalami pemudahan serta mengganti alat yang sudah kotor ya. Kalau alat tenun yang sudah kotor harus diganti supaya tidak terjadi infeksi nosokomial. Apa yang harus disiapkan sebelum menyiapkan tempat tidur? Yang pertama, kaji status kesehatan pasien.
Bagaimana statusnya? Pasien sakitnya sebelah mana? Patah tulangnya di sebelah mana? Berarti kita harus berpikir kalau ada patah tulang di kaki, berarti di sana ada perlak khusus supaya darah dan lain-lain tidak tercecer dan menempel di kasur. Apakah pasien bisa turun? Ya, kita perhitungkan. Kalau tidak bisa turun, berarti kita harus mencari solusi, ya. Gitu ya. Kaji nadi dan pernapasan pasien. Jadi diagnosa keperawatannya biasanya adalah gangguan integritas kulit. Kenapa berhubungan dengan gangguan integritas kulit? Biasanya kan pasien kalau tempat tidurnya kotor, spraynya kotor. Kalau spray kotor terkena pada kulit, kulitnya terpapar infeksi, ya berarti pasti integritas kulitnya bermasalah. Kalau integritas kulit bermasalah, potensial terjadinya infeksi, gangguan kenyamanan di akhirnya, ya. Jadi tempat tidur tertutup. Bagaimana sih tempat tidur tertutup? Jadi tempat tidur yang telah disiapkan dan masih tertutup dengan spray overlock. Jadi kita nyiapin tempat tidur, diberesin, dirapihin, sampai terus ditutup dengan kayu yang lebar. Jadi kita nyiapin untuk pasien kapan saja, ya. Jadi kalau ada pasien kita usah ribet-ribet karena pasien sudah tersedia, ya. Tujuannya dapat dipakai sewaktu-waktu atau dadakan, ya. Alat-alat tenunnya jadi alat untuk memudahkan cara bekerja, maka alat tenun harus dilipat dan disusun sesuai urutan, ya. Persiapan alatnya adanya perlak gitu kan, ya, ada spray, bupun laken gitu kan, sarung bantal dan lain-lain. Nah, cara kerja mencuci tangan di sini, letakkanlah alat-alat tenun yang sudah dilipat dan disusun di atas baki meja bersih, ya. Pasang alas kasur dan mengikatnya talian di daerah dalam rangka tempat tidur, sudut untuk meletakkan spray, lipatan memanjang dengan menentukan garis tengahnya di tengah-tengah tempat tidur. Selanjutnya memasukkan spray pada bag, ya, tepatnya. Silakan pasukan. Lalu letakkan selimut kurang lebih 25 cm dari bag. Kepala masukkan ke dalam bag, ya. Oke, kalau tempat tidur terbuka bagaimana? Ada tempat tidur yang sudah disiapkan tanpa spray penutup, spray selimut dilipat ke bawah pada bagian kaki, gitu. Itu pengertiannya. Cara kerjanya, jika sudah tersiap tempat tidur tertutup, hanya kain penutup yang diangkat dan sebagaimana mestinya. Jadi ini hanya lanjutan dari tempat tidur yang terbuka. Nah, di sini adalah tempat tidur untuk klien pasca bedah, ya, theater bed. Nah, di sini tempat tidur ini disiapkan untuk pasca bedah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendapatkan obat bius narkose. Jadi tujuannya buat apa? Untuk menghangatkan badan, mencegah komplikasi pasca bedah dan memudahkan perawatan. Apa yang disiapkan? Siapkan 2 buah buli-buli hangat, ya, pasca bedah. Nah, cara kerjanya angkat, mengangkat dan melipat spray. Jika tersedia tempat tidur tertutup, mengangkat bantal dan membentangkan gulungan perlak dan handuk pada bag, gitu. Jadi letakkan buli-buli panas di atas spray bag, ya. Itu langkah selanjutnya. Terus letakkan pasien di atas tempat tidur. Dan awas, perhatian, alat-alat tenun harus dalam keadaan bersih. Jadi memasang alat tenun harus tegang. Jadi saat kita masuk tegang itu tidak ada lipatan-lipatan. Jadi harus kenceng sekali, ya. Kalau pengen berani kita alungkan koin, dan kalau berbalik sempurna berarti alat tenun kita dalam keadaan kencang. Jadi bagaimana Pak cara mengganti alat tenun pasien di atas tempat tidur, ya?
Prinsipnya untuk mengganti alat tenun di tempat tidur dan ada pasiennya, kita lakukan pemeriksaan dan lakukan penggantian tempat tidur dengan cara bergantian atau dimiring-miringkan. Ya, di sini ada angkat bantal gitu. Tanyakan terlebih dulu pasiennya pusing atau enggak. Kalau pusing silakan pakai bantal. Jadi memasang alat tenun, pasanglah di sebelah kanan terlebih dahulu. Itu prinsipnya. Memasang alat tenun di sebelah kiri, silahkan dibaca tata caranya. Selanjutnya adalah membaringkan klien pada posisi yang tepat, ya. Baringkan posisi yang tetap. Oke, materi selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga bisa dipraktekkan dan nanti kita pada bulan Oktober bisa praktek dan mempraktekkan hal-hal yang kalian dapatkan secara daring. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.